Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Bu Shirley. Semoga kalian yang di sana selalu diberi kesehatan ya anak-anakku. Nah, kali ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1 pembelajaran 2 yaitu kerja sama. Apa sih kerja sama itu? Yuk kita belajar bareng-bareng apa itu kerja sama dan macam-macam kerja sama itu seperti apa ya. Yuk kita belajar bareng-bareng. Oke ya. Yuk kita simak bareng-bareng ya. Nah, kerjasama itu apa? Nah, kerjasama itu ya kita lihat dulu apa itu kerjasama. Masih baca itu ternyata. Ya, mulai dulu Mas Satria. Oke, Mas Satria. Selanjutnya tadi. Nah, apa itu kerjasama? Kerjasama adalah pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama yang bertujuan agar pekerjaan tersebut menjadi lebih ringan ya. Jadi kerjasama itu yang dilakukan bersama-sama berbarengan bersama orang banyak itu namanya kerjasama. Minimal kerjasama itu dilakukan oleh 2 orang ya. Nah, tujuan lain dari kerjasama adalah dapat mempererat ikatan persaudaraan. Jadi dari kerjasama itu bisa mempererat persaudaraan kita, terus menumbuhkan sebuah semangat persatuan ya. Dengan kerjasama kita saling bersatu untuk memecahkan masalah, untuk menyelesaikan sesuatu yang menjadi problem atau masalah yang ada di hidup atau di masyarakat. Nah, yang ketiga, pekerjaan bisa lebih cepat selesai. Misalnya kita mau bersih-bersih rumah, kalau ibu membersihkan sendiri kan lama ya, 1 hari baru selesai. Tapi jika kita membantu ibu itu, maka pekerjaan ibu akan cepat selesai, pekerjaan rumahnya akan menjadi cepat selesai, dan pekerjaan akan menjadi lebih ringan karena dikerjakan bersama-sama ya. Nah, contoh kerjasama, ada kerjasama di rumah, ada kerjasama di sekolah, juga ada kerjasama di masyarakat. Oke, kita simak contohnya selanjutnya. Kita simak contoh kerjasama di rumah apa saja ya. Nah, kerjasama di rumah. Nah, di dalam rumah terdapat keluarga yang saling membantu. Ada ayah, ibu, anak, dan anggota keluarga lainnya ya. Nah, kita dalam keluarga itu harus saling bekerja sama untuk mewujudkan rumah yang bersih dan nyaman. Dengan bekerja sama, pekerjaan di rumahmu yang sangat banyak akan cepat selesai karena dilakukan bersama-sama, pekerjaan menjadi cepat selesai dan ringan. Nah, contoh bekerja sama di rumah ada bersama ayah dan ibu memelihara tanaman di halaman rumah. Jadi kita membantu ayah dan ibu merawat tanaman, menyirami tanaman ya, memeliharanya. Pokoknya kita harus saling membantu. Terus membantu ibu menyiapkan makanan. Nah, jika ibu masak, kita sebagai anak yaitu harus membantu agar pekerjaan memasaknya cepat selesai. Jadi kita bisa segera makan ya. Terus membantu ibu membersihkan dan merapikan dapur dan ruang keluarga. Jadi kebersihan di rumah itu bukan hanya tanggung jawab ibu, tapi itu semua tanggung jawab kita sebagai anggota keluarga. Jadi membersihkan rumah itu bukan hanya tanggung jawabnya ibu, kita sebagai anak, terus ayah juga, terus misalnya ada nenek, semuanya yang menjadi anggota keluarga di rumah itu bertanggung jawab atas kebersihan dan kerapian yang ada di rumah. Misalnya kita habis main, ya mainannya berantakan di mana-mana, ya kita harus merapikan dan membersihkan setelah bermain. Jangan sampai setelah main dibiarkan berserakan. Oke, selanjutnya membantu ayah mencuci motor. Misalnya kita lagi nggak ngapa-ngapain, melihat ayah sedang mencuci motor, ya kita bantu ya, karena kita kan juga memakai motornya untuk misalnya ayah mengantar kita ke sekolah atau mengantar kita ke tempat les atau kemana yang mengantar kita untuk beli mainan atau yang mana gitu ya, atau kemana gitu ya. Jadi kita harus membantu ayah karena kita juga memakai motornya. Nah, selanjutnya kakak dan adik bekerja sama membersihkan dan merapikan
kamar. Jadi kalian itu bertanggung jawab atas kebersihan dan kerapian kamar kalian sendiri. Jangan sampai ibu yang membersihkannya ya. Jadi kita ini kan sudah kelas 4. Jadi kita harus bisa membersihkan kamar dan merapikannya sendiri ya. Jangan bergantung pada ibu. Kita harus membantu ibu ya. Nah, selanjutnya, mengapa kita harus melakukan kerjasama di rumah? Ya, supaya pekerjaan rumahnya cepat selesai. Nah, muncul sikap memiliki dan saling menyayangi dalam keluarga dan serta membuat hubungan persatuan yang erat di dalam keluarga. Jadi, dengan kerjasama itu keluarga kita akan saling menyayangi, bersatu ya, jarang bertengkar, pokoknya gitu ya. Jadi, kerjasama di dalam keluarga itu penting. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, kerjasama di sekolah. Nah, selain di lingkungan rumah, kita juga harus bekerjasama di sekolah. Kerjasama di sekolah itu bisa tercipta antara guru dengan murid, murid dengan murid, atau guru dengan guru ya. Kalau sudah tercipta kerjasama, nah kegiatan belajar mengajar dan lingkungan di sekolah itu akan menyenangkan. Jadi kalian semua harus bisa bekerjasama dengan bu guru, dengan pak guru, dengan pokoknya warga yang ada di sekolah, dan misalnya dengan bapak tukang bersih-bersih sekolah juga kita harus bekerja sama ya, jangan membuang sampah sembarangan agar meringankan pekerjaan mereka juga. Nah, sekarang contoh kerjasama di sekolah bersama dengan teman membersihkan ruang kelas. Jadi piket itu termasuk kerja sama. Jadi sudah ada jadwal piketnya setiap hari, ya kita laksanakan agar kelas kita bersih, nyaman, rapi jika dipakai untuk belajar. Jadi kalau misalnya jadwalnya sudah, misalnya hari Senin, Bu Sherly piket hari Senin, berarti Bu Sherly harus membersihkan kelas setiap hari Senin. Dan misalnya Bu Baroro piket hari Rabu, Bu Baroro harus menyelesaikan piketnya hari Rabu ya. Jadi kita harus berlatih bertanggung jawab atas kebersihan yang ada di ruang kelas kita ya. Dengan piket itu tadi kita bertanggung jawab atas kebersihan dan kerapian yang ada di kelas kita. Nah, yang kedua itu ada belajar kelompok. Belajar kelompok misalnya diskusi dengan teman sebangku itu juga sudah misalnya itu juga sudah termasuk kerjasama ya, karena kerjasama tadi kan minimal 2 orang. Jadi kalian diskusi, belajar kelompok dengan teman sebangku untuk menyelesaikan tugas, itu juga termasuk kerja sama. Terus saling membantu jika ada kesulitan. Misalnya ada teman kita yang kesulitan dalam menghitung. Nah, kita bantu aja menjelaskannya ke teman-teman agar mereka teman kita yang tadi tidak paham menjadi paham. Jadi kita itu jadi orang jangan pelit-pelit ilmu. Jadi misalnya Bu Sherly nggak paham, nah Bu Sherly dijelaskan sama Bu Baroro supaya Bu Sherly paham gitu. Misalnya Bu Sherly tanya, Bu Baroro, 2 tambah 2 itu berapa ya? Menghitungnya bagaimana ya? Kita kasih tahu menghitungnya seperti ini. Tapi biarkan dia memahami pelan-pelan, jangan langsung dikasih tahu jawabannya, tapi dikasih tahu prosesnya, pemahamannya itu bagaimana ya. Jangan langsung dikasih tahu jawabannya, tapi dikasih tahu proses menghitungnya itu bagaimana ya, seperti itu ya. Nah, mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Jadi kita itu harus mentaati peraturan dan tata tertib di sekolah. Ya misalnya kita mentaati peraturan dan tata tertib di sekolah itu akan menciptakan lingkungan yang nyaman. Kita nggak melanggar peraturan, ya seneng, nyaman, sekolah aman, tentram gitu ya. Terus nggak buang sampah sembarangan, itu kan termasuk tata tertib. Jadinya itu kita akan kerjasama biar sekolah kita itu bersih gitu ya. Nah, gotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Nah, contohnya kalau di sekolah kita itu gotong royong membersihkan lingkungan sekolah itu biasanya di Jumat bersih. Biasanya kita suruh membawa alat kebersihan dan yang lain sebagainya untuk membersihkan lingkungan sekolah, itu namanya gotong royong ya. Mengapa harus kerjasama di sekolah? Supaya lingkungan sekolah itu menjadi bersih dan nyaman dan tentram, serta mempererat tali pertemanan dan kekompakan di lingkungan sekolah. Jadi biar kita tuh kompak gitu ya, satu kelas, satu sekolahan itu kompak, terus sekolahnya bersih, nyaman, tentram, pokoknya kerjasama itu sangat penting untuk menciptakan
menciptakan persatuan dalam suatu organisasi atau suatu kelompok ya. Nah, kita lanjut ya. Tapi 8 ayat itu ya. Tadi baca atau nggak baca itu? Nah, sekarang kerjasama di masyarakat ya. Nah, kerjasama di masyarakat itu lebih beragam karena kita itu manusia kan makhluk sosial. Jadi kita itu harus bersosialisasi, saling membantu, saling tolong menolong gitu ya. Jadi karena kita manusia makhluk sosial, maka kita harus bisa bekerja sama dengan orang lain. Nah, oleh karena itu, karena kita makhluk sosial, kita dituntut ya ini. Kita dituntut untuk bisa bersatu untuk menyelesaikan masalah bersama masyarakat. Ya. Contoh kerjasama di masyarakat tadi apa? Melakukan siskampling, pos ronda, ya, menjaga lingkungan itu ya, pos kampling atau pos ronda, melakukan kegiatan kerja bakti misalnya lingkungan setempat, misalnya setiap hari Minggu atau misalnya sebulan sekali supaya lingkungan kita itu bersih, terhindar dari nyamuk dan sebagainya ya. Saling membantu jika ada yang terkena musibah. Jadi misalnya ada tetangga kita yang terkena musibah, sebaiknya kita sebagai tetangga yang baik itu harus membantu tetangga kita. Jangan sampai kita cuek ya. Karena kita suatu saat juga perlu bantuan mereka. Nah, terus bekerja sama dalam memecahkan suatu masalah atau musyawarah ya. Jadi setiap ada masalah di desa atau di masyarakat, kita harus selesaikan dengan musyawarah supaya mendapat mendapat hasil yang baik ya atau mendapatkan penyelesaian yang baik. Nah, gotong royong membangun balai desa atau TPK, misalnya di desa kita belum ada TPK atau balai desanya, ya kita bersama-sama membangun ya, saling gotong royong, saling membantu gitu ya untuk membangun balai desa ya atau TPK ya. Mengapa kita perlu kerjasama di masyarakat? Untuk menumbuhkan jiwa saling memiliki. Jadinya kita itu merasa memiliki bahwa lingkungan tersebut adalah milik kita bersama, terus persatuan, keharmonisan, rasa saling menyayangi di lingkungan kita itu juga ada. Terus dan sikap saling tolong menolong di lingkungan masyarakat itu akan tumbuh karena kita saling memiliki, saling menyayangi, maka kita akan timbul rasa tolong menolong itu dengan ikhlas, dengan suka rela ya. Nah, itu saja yang bisa Bu Sherly sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, ada yang kurang berkenan seperti itu, atau ada penjelasan Bu Sherly yang kurang paham. Kita sama-sama belajar ya. Bu Sherly belajar, kalian juga belajar ya. Mohon maaf dari Bu Sherly. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.